Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys, untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke, hari ini kita akan mereaksi sebuah video yang di-request oleh Bang Azman Kazirin Kato. Dia mengirimkan sebuah link. Di sini judulnya kebaikan warga Malaysia sama TKI Malaysia tertutup berita buruk. Oke, kita langsung klik guys ya. Di sini ada channel dari Toha Channel. Jangan lupa kalian subscribe guys. Saya sudah subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang guys ya. Oke, kita langsung lihat aja guys seperti apa videonya. 1 2 3 play. Oh, ini Mas. Assalamualaikum Mas Toha ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Membuat konten membanggakan Malaysia, meninggikan negara Malaysia. Itulah segelintir orang yang mungkin tidak suka dengan video saya, berkomentar tentang seperti itu. Ini maksudnya gimana? Bro, Mas, atau mungkin sahabatku juga. Saya di sini tuh bercerita tentang pengalaman saya, apa yang saya alami selama bekerja di Malaysia. Oke. Ya kalau kamu tidak percaya, saya juga tidak apa-apa. Saya juga tidak menyuruh kamu untuk percaya. Ya, betul. Yang pasti itu adalah real pengalaman saya. Ya. Bukan meninggikan sebuah negara Malaysia, bukan membanggakan sebuah negara Malaysia, bukan. Apa saya salah kalau saya bercerita tentang kebaikannya? Ya. Kebaikan mereka. Apa salah? Tidak. Salahnya di mana? Dulu pas waktu pandemi, istilahnya negara lah, semua negara, seluruh negara sedang gunjing dilanda bencana COVID-19. Itu pun saya tidak kerja, digaji. Hah? Oh iya benar. Full. Benar, saya tahu. Walaupun saya bukan orang sini ya, bukan warga sini ya, tapi saya digaji full. Saya kira waktu di Indonesia digaji full. Paham. Jadi bukan saya istilahnya demi konten, bukan. Kamu kira itu bikin konten terus dapat bayaran uang besar? Kamu salah, bro. Ya. YouTube itu persyaratannya sangat panjang. Bukan terus bikin 1 video, 2 video terus dapat uang banyak, salah. Ya, kalau saya memang demi konten, ya buat apa saya merantau di sini? Ya mending saya buat konten di rumah. Kamu harus berpikir dengan sehat ya. Kalau memang saya ingin demi konten, saya bisa membuat video di rumah, terus saya meninggikan Malaysia, membanggakan Malaysia di rumah. Betul. Bisa. Betul. Tidak usah saya jauh-jauh merantau di sini. Ya. Kalau berkomentar tuh dijaga, dipikir. Saya ini juga sahabatmu juga ya. Jadi saya menceritakan tentang pengalaman kerja selama saya di sini. Memang tidak semua orang itu mengalami pengalaman kerja yang istilahnya baik. Ya, betul. Tidak semuanya. Kadang ada juga orang mengalami pengalaman kerja dengan cerita buruk. Kan setiap orang kan punya perjalanan masing-masing. Betul. Setiap pengalaman tuh berbeda-beda. Jadi saya mengungkapkan pengalaman saya di channel YouTube saya. Apa salah? Salahnya di mana? Kalau boleh tahu, coba komentar salah saya di mana. Saya selama bekerja di Malaysia ini, waktu COVID-19, ingat ya, waktu COVID-19, walaupun tidak kerja, tapi masih digaji full. Ya, saya tahu itu. 1 bulan digaji full, makan dikasih. Vaksin juga gratis. Semuanya ditanggung. Dari kesehatan, obat-obatan, semua dikasih. Gratis. Kami di sini pun kalau sakit juga diobatkan, bukan dibiarkan. Disuruh pergi ke hospital. Itu pun juga gratis, tidak pungut biaya. Semua ditanggung oleh majikan saya. Masya Allah. Ya mungkin sih tidak semuanya orang mendapat majikan baik seperti saya. Tapi saya bercerita,
ini loh saya bekerja di Malaysia, saya juga mendapatkan majikan baik. Walaupun COVID-19 saya juga tetap digaji selama itu berbulan-bulan walaupun tidak kerja. Jadi Anda jangan salah paham ya. Jangan menyamaratakan semua. Betul. Di seluruh dunia ya, ini di seluruh dunia, mana-mana dunia. Semua itu pasti ada orang baik, ada orang buruk. Betul. Tidak semuanya, di Indonesia pun tidak semuanya orangnya baik. Pasti ada orang juga kelakuannya juga buruk. Selalu ada. Sunatullah. Ini perlu saya tegaskan ya, perlu saya jelaskan bahwa di sini memang itu yang saya alami. Kalau untuk orang lain ya tidak tahu. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya. Dengarkan pengalaman saya selama saya bekerja di Malaysia. COVID-19 itu sudah tidak kerja tapi digaji masih full ya. Jadi saya selalu ingat-ingat kebaikannya. Ya. Pada majikan saya ya. Saya sakit juga diobatkan. Saya kalau ada masalah apa-apa juga pinjam uang majikan saya. Dia juga langsung cepat meresponnya, langsung dikasih. Jadi Anda jangan salah paham. Demi konten bukan demi konten. Ini pengalaman real yang saya alami dalam hidup saya. Oke? Untuk yang suka video saya seputar tentang kisah perjalanan saya di Malaysia, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Jangan lupa guys. Kebaikan-kebaikan seperti ini, cerita-cerita baik ini harus dibagikan ke semua orang. Iya. Agar mereka tahu bahwa tidak semuanya di Malaysia itu jelek. Buat sahabatku, terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi mungkin pengalaman ya dari saudara kita Bang Toha, dari yang mana dia adalah seseorang TKI yang bekerja di sana, yang memiliki kebetulan yang memang memiliki YouTube channel yang mungkin membahas tentang Malaysia juga, dan mungkin ada beberapa kritikan, ada beberapa komen yang tidak mengenakan gitu, tidak mengenakan di hati beliau. Dan ya ini guys, ini resiko seorang YouTuber seperti kita harus bisa gitu untuk bisa menerima segala macam komentar yang masuk ke kita ya. Tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk yang komentar kita juga. Tapi saya saran untuk Bang Toha ini lebih baik komen-komen buruk itu dihapus, atau kalau enggak, kalau masih orangnya masih komen buruk seperti apa, di blok aja guys. Saya mungkin seorang YouTuber yang memiliki daftar blokir orang yang paling banyak mungkin guys. Ketika saya sudah berhujah atau menghapus tapi masih ada orang-orang yang seperti itu, saya akhirnya ngeblok guys. Kenapa? Karena ini penting untuk ekosistem kita ya, untuk komunitas kita sendiri dalam YouTube ini, agar tercipta kedamaian, tercipta suasana damai di dalam kolom komentar. Itu sangat penting menurut saya guys, agar tidak terjadi pergaduhan ya. Mungkin ada 1, 2, 3 yang terlepas pandang, ada gitu. Sebenarnya kita sebagai orang muslim itu memiliki 2 pilihan. Yang pertama diam, yang kedua adalah berbicara tentang kebaikan gitu, memuji, berbicara tentang keburukan. Itu bukan pilihan orang-orang Islam. Gibah. Apa gibah itu? Gibah itu adalah ketika kamu berbicara sesuatu, saudara kamu ketika mendengarnya akan sakit gitu. Walaupun ini kenyataan, misalkan kita berbicara tentang kenyataan, nah ketika saudara kita mendengar itu dari mulut kita, ternyata dia sakit hati seperti itu. Nah itu adalah gibah. Kita dilarang, di dalam Islam dilarang. Jadi pilihannya cuma satu. Kalau kamu mau YouTube, nggak mungkin dong kamu diam. Mulut kamu harus terus memberikan atau berbicara tentang kebaikan. Itu aja sih guys, pilihan seorang muslim itu aja. Walaupun saya sebenarnya menghargai setiap orang memiliki pandangannya masing-masing tentang berbagai hal. Dasar mereka mungkin menganggap itu sebagai kritik, mereka menganggap sebagai pembelaan seperti apa. Tapi kita juga memiliki prinsip seperti itu gitu guys. Memang ada orang-orang yang mungkin pernah merasakan pengalaman pahit. Ada orang-orang yang mungkin pernah menerima perlakuan yang tidak baik. Kita akui setiap negara, di setiap penjuru dunia sudah sunatullah, ada yang baik, ada yang buruk. Di setiap penjuru, di setiap pelosok dunia, di manapun itu seperti itu gitu. Yang tidak boleh adalah ketika kita mengumbar kebaikan orang lain tapi kita menjelekkan satu yang lain gitu. Nah itu nggak boleh, tetap aja namanya gibah gitu guys. Jadi kita membicarakan sesuatu
harus jaga-jaga orang lain juga, jangan sampai ada orang yang tersakiti. Lain mungkin kalau misalkan kita bilang, guys, si Anu punya kulkas baru nih, punya peti ais baru. Nah, tiba-tiba tetangga ini dia marah, apa dia seperti iri hati gitu guys. Nah, ini nggak boleh juga, iri hati nggak boleh juga. Tapi kalau kita mungkin positif, kita melihat, oh alhamdulillah kamu punya rezeki, mudah-mudahan aku juga memiliki rezeki yang sama dengan kamu. Itu sikap yang benar tuh seperti itu. Jangan lantas orang lain punya mobil, punya apa, kita iri hati, iri dengki segala macam. Itu nggak boleh. Sifat seperti itu nggak boleh. Itu yang mungkin harus diperbaiki ya di dalam diri saya sendiri, mungkin terutama kita belajar sama-sama lah guys untuk menyikapi hal-hal itu dengan perspektif, dengan cara yang positif. Kalau saya pribadi memang memiliki tujuan guys, saya memiliki tujuan untuk mendamaikan kedua negara, terutama Indonesia dan Malaysia. Untuk mendamaikan kedua netizen ini, kedua negara ini, harus jangan ada yang tersakiti. Saya memang menghindari hal-hal yang seperti meninggikan yang satu merendahkan yang lain. Tapi terkadang saya terlepas juga gitu. Kadang-kadang saya juga niatnya ingin memberikan informasi ini seperti ini di sini, seperti ini di sini, tapi ternyata memang itu seperti seolah-olah menyakiti hati yang lain. Dan saya sangat perlu memang kritik dari kalian semua tentang hal itu. Saya sangat perlu. Saya nggak sungkan, nggak ragu untuk menghapus video saya, memprivate video saya jika itu memang menimbulkan kontroversi atau menimbulkan suatu pergaduhan. Karena menurut saya itu nggak penting. Yang penting adalah perdamaian itu sendiri. Intinya adalah jangan ada satu pihak yang tersakiti. Jadi kita boleh berbicara tentang kebaikan seseorang tanpa menjelekkan yang lainnya. Itu yang penting guys. Makanya saya memiliki prinsip seperti itu ya, karena ini memang prinsip di dalam ajaran Islam itu seperti itu. Diam atau mengucapkan yang baik. Pilihan ketiga, mengucapkan keburukan orang lain. Setiap negara, setiap orang memiliki keburukan. Untuk apa kita mencari-cari kesalahan orang? Untuk apa? Itu bukan ajaran atau prinsip yang saya pegang. Jadi memang dalam Islam itu diam atau berbicara tentang kebaikan. Itu aja sih guys. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar lebih bijak ya dalam berkomentar, agar menghargai pengalaman seseorang, pengalaman orang lain. Memang kita tahu setiap pengalaman orang berbeda-beda, tapi kita harus hargai pengalaman orang lain, termasuk pengalaman dari Bang Toha ini gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.